好来，现Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altera Maura Edila dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2, yaitu header yang digunakan hanya IOStream tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Buatlah program untuk berbelanja. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saldo user ditentukan oleh program. Yang kedua, program menampilkan pilihan menu untuk user dengan harga yang belum termasuk PPN 12%. Kemudian, user memilih salah satu menu tersebut serta jumlah yang ingin dibeli. Yang ketiga, beri diskon, misal pembayaran lebih dari 100.000 mendapat diskon 10%. Pembayaran lebih dari 50.000 mendapat diskon 5%. Pembayaran lebih dari 250.000 mendapat diskon 20%. Lalu yang keempat, tampilkan potongan harga yang didapat user, total harga tanpa pajak, total harga dengan pajak. Apabila saldo user tidak cukup, program memberi peringatan untuk user. Lalu yang kelima, user diberikan pilihan metode pembayaran dengan tarif masing-masing. Lalu yang keenam, tampilkan harga akhir yang harus dibayar oleh user. Apabila saldo user tidak cukup, program memberi peringatan untuk user. Apabila saldo cukup, program selesai. Lalu gunakan if-else-if atau switch untuk memilih menu dan if-else-if untuk diskon. Contoh outputnya seperti ini. Lalu yang pertama itu ada algoritma dan deskripsi program. Jadi program ini merupakan simulasi transaksi pembelian makanan yang mencakup perhitungan, diskon, pajak, dan biaya administrasi berdasarkan metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna. Saat program dijalankan, pengguna akan disajikan daftar menu makanan beserta harganya. Pengguna kemudian diminta untuk memilih jenis makanan yang diinginkan dan jumlah yang akan dibeli. Setelah itu, program menghitung total harga awal berdasarkan pilihan pengguna. Jika total harga memenuhi syarat tertentu, program akan memberikan diskon yaitu 5% untuk pembelian di atas 50.000, 10% untuk pembelian di atas 100.000, dan 20% untuk pembelian di atas 250.000. Setelah diskon diterapkan, program menghitung pajak sebesar 12% dari harga setelah diskon. Selanjutnya, pengguna harus memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu Dana, BRI, BCA, atau GoPay, di mana masing-masing memiliki biaya administrasi yang berbeda mulai dari 1.000 hingga 2.500. Setelah total harga akhir dihitung, program memeriksa apakah saldo pengguna yang telah ditetapkan sebesar misalnya 1 juta cukup untuk melakukan pembayaran. Jika saldo mencukupi, transaksi berhasil dan pengguna menerima pesan konfirmasi. Namun jika saldo tidak mencukupi, transaksi dibatalkan dan pengguna diberi pemberitahuan bahwa saldo tidak cukup untuk menyelesaikan pembelian. Lalu selanjutnya ada flowchart. Jadi yang pertama itu start atau mulai. Lalu program akan meminta pengguna untuk menginputkan pilihan nasi. Lalu jika memilih pilihan nasi yang pertama, maka jika iya, harga nasi sama dengan 10.000, lalu program akan meminta input jumlah nasi yang dibeli. Lalu jika tidak, atau pilihan nasi yang kedua, jika iya, maka harga nasi 13.000. Lalu program akan meminta input jumlah nasi yang dibeli. Lalu jika tidak, atau pilihan nasi yang ketiga, lalu jika iya, maka harga nasi 18.000. Lalu program akan meminta input jumlah yang dibeli. Jika tidak, atau pilihan nasi yang keempat, jika iya, maka harga nasi 15.000 dan program akan meminta input jumlah nasi yang dibeli. Lalu jika tidak, program akan mengeluarkan output pilihan tidak valid dan akan meminta pengguna untuk menginput jumlah yang dibeli. Lalu setelah itu, program akan memproses total dengan rumus jumlah yang dibeli dikali harga nasi. Lalu jika total lebih dari 250.000, jika iya, maka mendapat diskon atau memproses diskon dengan total dikali 20 dibagi 100. Lalu akan memproses harga diskon dan total harga. Lalu jika tidak, atau total lebih dari 100.000, jika iya, maka akan memproses diskon dengan total dikali 10 per 100, lalu akan menghitung harga setelah diskon dan total harga. Lalu
Jika tidak atau total lebih dari 50.000, jika iya maka akan memproses diskon sama dengan total dikali 5 dibagi 100, lalu akan memproses harga diskon dan harga setelah diskon dan total harga. Lalu jika tidak, maka program akan langsung menghitung harga setelah diskon dan total harga. Rumus harga setelah diskon yaitu total dikurang diskon. Lalu untuk total harga, harga setelah diskon ditambah harga setelah diskon dikali PPN per 100. Lalu untuk selanjutnya program akan mengeluarkan output yaitu total, diskon, harga setelah diskon, dan total harga. Lalu setelah itu program akan meminta input metode pembayaran. Jika memilih metode pembayaran 1, jika iya maka administrasinya 1.000 dan program akan menghitung total harga. Lalu jika tidak atau memilih metode pembayaran yang kedua, jika iya maka administrasinya 1.500 dan program akan menghitung total harga. Lalu jika tidak atau memilih metode pembayaran yang ketiga, maka administrasinya 2.000 dan program akan memproses total harga. Lalu jika tidak atau memilih metode pembayaran yang keempat, jika iya maka administrasinya 2.500 dan program akan memproses total harga. Lalu jika tidak, program akan mengeluarkan output yaitu metode pembayaran tidak valid. Setelah itu, program akan disuruh memproses total harga sama dengan total harga ditambah biaya admin. Lalu program akan mengeluarkan output total harga, dan jika saldo lebih dari sama dengan total harga, jika iya maka terima kasih telah berbelanja. Lalu jika tidak maka program akan mengeluarkan saldo tidak cukup dan berakhir. Untuk yang ini tadi sama, jika program sudah mengeluarkan output terima kasih telah berbelanja dan program pun berakhir. Selanjutnya ada pseudocode. Untuk pseudocode dengan variabel saldo PPN, pilihan nasi, jumlah yang dibeli, total, harga nasi, diskon, harga setelah diskon, total harga, metode pembayaran, biaya admin dengan tipe data integer. Lalu mulai masukkan saldo yaitu 1 juta dan PPN-nya 12%, diskon 0. Lalu write atau tampilkan selamat berbelanja, tampilkan 1 nasi telur dadar dengan total 10.000. Lalu yang kedua tampilkan nasi ayam dengan harga 13.000. Lalu yang ketiga tampilkan nasi rendang dengan harga 18.000. Lalu yang keempat tampilkan nasi ikan dengan harga 15.000. Lalu tampilkan harga di atas belum termasuk PPN 12%. Lalu write, tampilkan masukkan pilihan nasi, lalu simpan di pilihan nasi atau PN. Lalu dengan kondisi jika PN sama dengan 1, maka harga nasi sama dengan 10.000. Lalu untuk kondisi yang lainnya, jika PN sama dengan 2, maka harga nasi sama dengan 13.000. Jika pilihan nasi 3, maka harga nasi 18.000. Jika pilihan nasi yang keempat, maka harga nasi 15.000. Lalu untuk kondisi yang lainnya, tampilkan pilihan tidak valid. Lalu and if. Lalu write, jumlah yang dibeli simpan di JB. Lalu hitung total sama dengan harga nasi dikali JB atau jumlah yang dibeli. Dengan kondisi jika total lebih dari 250.000, maka proses diskon sama dengan total dikali 20 per 100. Lalu untuk kondisi yang lainnya, jika total lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan total dikali 10 per 100. Lalu jika total lebih dari 50.000, maka diskon sama dengan total dikali 5 per 100. Lalu NF. Lalu hitung harga setelah diskon sama dengan total dikurang diskon. Lalu total harga sama dengan
harga setelah diskon ditambah harga setelah diskon dikali PPN per 100. Lalu write total dari total. Lalu write diskon, tampilkan total harga tanpa pajak, total harga plus pajak. Lalu setelah itu write pilihan metode pembayaran. Write 1 dana ditambah 100.000. Write 2 BRI ditambah 1.500. Write 3 BCA ditambah 2.000. Tampilkan 4 GoPay ditambah 2.500. Write tampilkan pilih metode pembayaran. Simpan di MPEM. Lalu dengan kondisi jika metode pembayaran sama dengan 1, maka biaya adminnya 1.000. Lalu jika metode pembayaran sama dengan 2, maka biaya adminnya 1.500. Lalu jika metode pembayaran sama dengan 3, maka biaya admin sama dengan 2.000. Lalu jika metode pembayaran sama dengan 4, maka biaya admin 2.500. Lalu else. Lalu untuk kondisi lainnya, tampilkan metode pembayaran tidak valid dan and if. Lalu untuk total harga sama dengan total harga ditambah biaya admin. Lalu tampilkan harga yang harus dibayar. Jika saldo lebih dari sama dengan total harga, maka tampilkan terima kasih telah berbelanja. Lalu untuk kondisi yang lainnya, jika saldo tidak cukup, maka tampilkan saldo tidak cukup, transaksi dibatalkan. Lalu and if dan program pun berakhir. Untuk programnya langsung saja kita buka kode blocks. Nah, jadi yang pertama itu ada include iStream. Maksud dari ini adalah untuk input dan output seperti si in dan si out. Lalu ada using namespace std. Ini maksudnya agar kita bisa menggunakan si out dan si in tanpa harus menuliskan std .2 setiap kali. Lalu ada in main, program dimulai dari fungsi main. Lalu ada in saldo dan seterusnya. Ini maksudnya mendeklarasikan variabel saldo sama dengan 1 juta atau uang awalnya. Lalu PPN sama dengan 12% atau pajaknya. Lalu PN untuk pilihan nasi, JB untuk jumlah yang dibeli, tot dengan total harga sebelum diskon. Lalu harga nasi, diskon sama dengan 0, harga setelah diskon, total harga, metode pembayaran, biaya admin dengan tipe data integer. Lalu si out, selamat berbelanja, atau yang ini artinya menampilkan daftar menu makanan dan harga sebelum pajak. Lalu untuk yang ini si out, masukkan pilihan nasi atau menampilkan ke layar, yaitu masukkan pilihan nasi lalu simpan di PN. Lalu untuk yang ini yang artinya kondisi atau menentukan harga berdasarkan pilihan, yaitu pilihan 1, 2, 3, dan 4 ini. Lalu jika pilihan salah, maka program akan menampilkan pesan yang ini, yaitu pilihan tidak valid. Nah, lalu selanjutnya ada si out, jumlah yang dibeli, artinya menampilkan ke layar yaitu jumlah yang dibeli lalu simpan di JB. Lalu ada tot sama dengan HN dikali JB, yang artinya menghitung total harga sebelum diskon. Lalu untuk kondisi diskon yang ini, lalu untuk yang ini maksudnya itu diskon berdasarkan total belanja. Jika total belanjanya itu lebih dari 250.000, maka diskon 20%. Lalu jika total belanjanya lebih dari 100.000, maka diskon 10%. Lalu jika total lebih dari 50.000, maka diskon 5%. Lalu program akan
Untuk yang ini, program akan menghitung yaitu harga setelah diskon yang ini, dan TH. TH ini maksudnya harga setelah ditambah pajak 12%. Lalu untuk yang ini, CO total dan seterusnya, maksudnya itu menampilkan total harga sebelum dan sesudah serta diskonnya. Untuk ini nih, ini total harga sebelumnya, lalu ini diskonnya, ini total harga tanpa pajak, dan total harga ditambah pajak. Lalu ada CO pilihan metode pembayaran. Ini maksudnya menampilkan pesan kepada pengguna dengan metode pembayaran 4 ini. Lalu ada see out metode pembayaran, artinya menampilkan pesan ke layar yaitu pilih metode pembayaran dan simpan di metode pembayaran. Lalu untuk selanjutnya itu ada kondisi metode pembayaran. Yang ini maksudnya itu menentukan biaya admin sesuai metode yang dipilih. Jika misalnya milih 1 nih, berarti biaya adminnya itu 1.000. Jika memilih 2, maka biaya adminnya itu 1.500. Jika memilih 3, maka biaya adminnya itu 2.000. Jika memilih 4, maka biaya adminnya 2.500. Dan jika pilihannya salah, maka program akan menampilkan metode pembayaran tidak valid. Lalu untuk yang ini, program akan menghitung total harga akhir yang telah diperbarui setelah menambahkan biaya admin, yaitu dengan rumus total harga sama dengan total harga ditambah biaya admin. Lalu see out, tampilkan ke layar harga yang harus dibayar dari perhitungan total harga ini. Lalu dengan kondisi jika saldo lebih dari sama dengan total harga, maka tampilkan terima kasih telah berbelanja. Lalu jika tidak, maka tampilkan saldo tidak cukup, transaksi dibatalkan, dan program pun berakhir. Lalu untuk membuktikannya langsung saja kita run. Misalnya kita memilih 1, lalu enter, lalu jumlah yang dibeli misalnya 6, lalu kita enter, lalu pilih metode pembayaran misalnya 2, lalu kita enter, maka program akan menampilkan yaitu total 60.000, diskon 3.000, total harga tanpa pajak yaitu 5.700, total harga plus pajak 63.840, dan harga yang harus dibayar yaitu 65.340, dan terima kasih telah berbelanja. Lalu misalnya total belanjanya itu di bawah 50.000. Misalnya kita ketik 1, lalu enter, lalu jumlah 2, maka totalnya 20.000, diskonnya 0, total harga tanpa pajak 20.000, dan total harga tanpa plus pajak 22.400. Lalu kita pilih metode pembayaran, misalnya metode pembayarannya 1, lalu kita enter, maka harga yang harus dibayar yaitu 23.400, dan terima kasih telah berbelanja. Lalu kita misalnya di atas 1 juta atau di atas dari saldo pengguna ini. Misalnya masukkan pilihan nasi 1, lalu kita enter, jumlah yang dibeli misalnya ada 200, lalu kita enter, maka totalnya 2 juta, lalu diskonnya 400.000, total harga tanpa pajak 1.600.000, dan total harga plus pajak 1.792.000. Misalnya kita pilih metode pembayaran yang pertama, lalu kita enter, maka harga yang harus dibayar yaitu 1.793.000, dan saldo tidak cukup, transaksi dibatalkan karena saldo pengguna tadi kita masukkan 1 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.